Kursi dah. Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama kami di Topics Today Speaks tanggal 10 Oktober 2022 yang mana hari ini saya ditemani oleh Sri Kandinya Research Henan Putira Sekuritas. Siapa lagi kalau bukan Priscilla yang biasa kita panggil dengan Cila. Cila, Halo apa Sobat kabar? Investor, baik dong. Waduh. Kita apa kabar nih? Baik, luar biasa baik. Cuman tadi pagi kurang baik karena marketnya ini loh, Cil. Bikin deg-degan ya Wah, marketnya? luar biasa. Jadi pas opening tadi itu, market langsung menyentuh angka minus 1% Sobat Investor. Sempat minus 1% Iya. ya. Nah, langsung aja nih kita tanya nih, apa sih yang menyebabkan market bisa minus sampai 1% tadi pagi? Nah, langsung aja Cil, boleh dibahas. Oke deh, jadi kalau ngeliat sesi 1 tadi emang sempat bahkan turun ke angka 6947 ya. Iya, benar. Sampai udah di bawah 7.000 itu. Mm-mm. Nah sebenarnya emang ditekan oleh sektor energi nih sebenarnya. Oke. Yaitu jadi banyak banget saham-saham big caps yang menjadi penekan indeks tuh ada dari Adaro, ITMG, PTBA itu pada merah semua itu. Nah, Oke. jadi sebenarnya IHSG pagi ini juga melemah tuh sebenarnya karena tertekan sentimen negatif dari global dan juga bursa Asia. Oke, sentimen Nah, global ya iya, berarti ya. tadi pagi tuh Mm-mm. sempat Hang Seng itu merah, Nikkei itu merah juga gitu kan. Mhm. Jadi sedikit banyak pasti Indonesia tuh marketnya kena dampak gitu. Oh, semacam market behaviors-nya gitu ya? Iya. Oke. Nah, Mm-mm. dan juga ditambah lagi bursa AS tuh ditutup melemah Jumat kemarin. Mm-mm. Nah, setelah dirilisnya laporan non-farm payroll oleh Departemen Tenaga Kerja AS itu. Nah, laporan itu seperti apa sih kalau yang Cila tahu nih buat investor semua? Oke, jadi sebenarnya angka non-farm payroll ini Hmm. kalau untuk simpelnya nunjukin tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Hmm. Nah, jadi angka non-farm payroll ini nih kemarin meningkat sampai 263 ribu, Hmm. di mana ini melampaui perkiraan para ekonom sebesar 250 ribu. Nah, jadi tingkat penganggurannya itu tuh turun menjadi 3,5%, Oke. di mana ini lebih rendah dari ekspektasi pasar yang sebesar 3,7%. Jadi tuh tingkat pengangguran ternyata lebih rendah dari perkiraan pasar gitu. Oh, berarti lebih rendah dari perkiraan pasar ya Sebenarnya tingkat. kalau sekilas dilihat kelihatannya bagus dong Iya, ya. harusnya bagus dong. Harusnya Karena bagus kan pengangguran, ya bisa kita lihat pengangguran itu kan sebuah beban ya nantinya. iya. Tapi karena ini penganggurannya berkurang, harusnya market lebih mengapresiasi dong. Tapi ternyata sebaliknya. Nah, kenapa itu? Menarik ya. Iya, kenapa itu? Nah, karena sebenarnya kalau kita lihat jangka panjangnya nih, Hmm. kalau misalnya tingkat angka pengangguran turun, berarti kan jadinya tuh lebih optimis dan kayak si The Fed-nya ini Hmm. justru malah dia mikir, oh oke nih berarti masih bisa ditingkatkan lagi suku bunganya. Oke. Nah, jadi akan ke depannya ke arah sana gitu kan. Jadi dengan nanti tingkat suku bunganya kalau misalnya naik lagi 75 basis point, wah itu pasti akan kayak investornya tuh jadi kayak semakin wanti-wanti juga gitu kan, semakin was-was juga gitu. Karena itu kalau misalnya AS udah meningkatkan suku bunganya, pasti dampaknya nggak cuma ke AS doang Iya, gitu pastinya. kan. Udah pasti ke negara mana-mana, termasuk Indonesia juga gitu. Oke, jadi gitu nih sobat investor. Ketika angka pengangguran itu berkurang, harusnya itu berdampak positif dong gitu ya, Cil. Iya. Harusnya berdampak positif, tapi tidak selamanya begitu investor. Jadi sobat investor HP Sekuritas, ketika angka pengangguran di AS itu menurun, nantinya akan ada kemungkinan The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, ini yang menjadi permasalahannya nih sobat investor gitu. Ketika The Fed menaikkan suku bunganya, bakalan berimbas nih ke market-market regional termasuk nantinya ke Indonesia juga gitu, lebih kurangnya sobat investor. Nah, kemudian Cila, bagaimana nih potensi IHSG ke depannya, khususnya untuk minggu ini nih? Kan masih di Senin ya, Masih di Senin, masih ada 5 hari iya. ke depan lah gitu kan. Baru hari Pertama Senin. udah disambut dengan minus 1% gitu. Gimana nih Cil, Oke, pandangan Cila? jadi kalau dari menurut kami sih ya, Hmm. memang untuk awal-awal minggu ini masih berpotensi untuk tertekan dulu gitu. Oke. Karena kemarin ini baru dirilis ada beberapa laporan-laporan yang ternyata di bawah ekspektasi pasar. Contohnya? Nah, jadi contohnya hari Jumat kemarin tanggal 7 itu baru Oke. dirilis laporan tentang cadangan devisa. Kalau sahabat investor udah pada dengar beritanya gitu ya. Jadi ternyata cadangan devisa Indonesia itu turun nih kemarin di bulan September. Oke. Jadi cadangan devisa di September kemarin ini tuh sebesar 130,8 miliar US dollars. Nah, ini turun 1,4 miliar US dollars atau turun 1,05%. Turunnya 1,05% 0,5% dibandingkan bulan Agustus. dibandingkan bulan Agustus. Yang sebesar 132,2 miliar. Oke. Nah, jadi kan cadangannya lebih rendah dari ekspektasi dong gitu kan. Nah, hal seperti ini yang kemudian
pastinya akan berdampak ke pasar gitu loh. Dimana makanya pagi-pagi udah dibukanya merah gitu kan. Oke, ini yang Kayak gitu. keputusan hari Jumat, informasi yang didapat hari Jumat, imbasnya sekarang ya. Senin Iya. sini. Nah Oke. itu, dan nggak cuma itu. Mm-mm. Jadi ada lagi nih laporan yang baru keluar bahkan tadi pagi jam Tadi 10, pagi, jadi apa itu? baru lagi. Nah, jadi ada laporan indeks keyakinan konsumen untuk bulan September kemarin. Indeks keyakinan konsumen, Nah, sobat investor. Nah, iya. apa itu indeks keyakinan konsumen? Kayaknya nih ada beberapa sobat investor yang baru dengar nih istilah ini nih, Cil. Benar ya. Apa itu indeks keyakinan konsumen? Oke, kalau gitu kita jelasinnya lebih pakai bahasa yang Iya, sehari-hari yang kali sehari-hari ya. dulu nih. Oke, jadi sebenarnya indeks keyakinan konsumen ini nih merupakan data survei dari Bank Indonesia. Oke. Dan ini menjelaskan apakah masyarakat itu masih percaya pada ekonomi Indonesia gitu istilahnya. Dan dari sini tuh bisa dilihat juga kalau misalnya indeks keyakinan konsumen September kemarin itu ada di angka 117,2. Sebenarnya itu tuh masih ada di level optimis. Jadi sebenarnya kalau misalnya IKK Indonesia itu di atas 100, itu masuknya optimis. Oh, oke. Berarti batasnya 100 itu ya? Batasnya 100. Tapi kita kan nggak bisa cuma ngelihat, oh patokannya 100-nya doang. Kita harus bandingin sama data-data bulan-bulan sebelumnya dong. Dan ternyata itu tuh dia turun dari bulan Agustus. Nah, jadi bulan Agustus tuh indeks keyakinan konsumennya itu di angka 124,7. Nah, dan konsensus untuk bulan September kemarin tuh 123. Jadi harusnya masih sama gitu kan. Ternyata indeks keyakinan konsumen untuk September tuh di angka 117. Jadi lumayan jauh juga dari perkiraan pasar gitu kan. Dan ini juga yang kemudian berdampak juga ke market IHSG hari ini gitu. Berarti meskipun di angka 100 masih positif lah ya, masih oke lah indeks keyakinan konsumen. Cuman kalau ditarik nih historical 3 bulannya ada penurunan ya, Cil? Ada penurunan, ya benar banget. Baik, nah begitu nih sobat investor. Jadi adanya penurunan terhadap indeks keyakinan konsumen. Seperti yang disampaikan oleh Cila tadi, indeks keyakinan konsumen itu merupakan suatu tingkatan kepercayaan konsumen terhadap ekonomi Indonesia nantinya gitu. Nah, lanjut nih Cil, kalau kita lihat nih dari sektor batu bara, kemudian ada minyak juga, kan belakangan ini naik terus nih. Nah, mungkin pada penasaran nih sobat investor HP Sekuritas nih. Kira-kira nih bagaimana nih dampaknya terhadap market kita sekarang? Oke, iya, dari sektor batu bara gitu iya, ya. energi dan minyak juga nih. Ini gitu. selalu menarik ya, karena Indonesia tuh kuatnya di situ ya bisa dibilang. Pastinya, dan yang bisa digoreng-goreng juga hal-hal seperti ini, sektor-sektor seperti ini gitu. Digoreng-goreng gitu ya. Iya. Emang investor paling demen saham-saham gorengan ya kayaknya. Hati-hati juga kolesterol Cil. Oke, ayo Cila, gimana itu? Deh. Terkait batu bara dan minyak. Batu bara dan minyak. Oke. Jadi kalau dari harga batu bara sendiri itu emang sebenarnya sempat mengalami penurunan, tapi masih tergolong tinggi, masih ada di sekitar angka $380 gitu kan. Dan itu sebenarnya walaupun turun masih tinggi banget gitu loh. Dan harga minyak pun belakangan ini naik terus gitu. Nah minggu lalu 5 sesi itu ya, 5 sesi perdagangan selalu naik terus gitu. Jadi itu udah kayak apa ya, udah kayak sequence gitu kan, kayak naik terus gitu. Nah, hal ini disebabkan oleh keputusan dari OPEC dan negara-negara produsen minyak mentah lainnya yang tergabung di OPEC+. Nah, jadi mereka itu sepakat untuk memangkas produksi minyak mereka sebesar 2 juta barel per hari. Nah, itu banyak banget gitu kan. Jadi pasti dari segi supply dan demand sendiri pasti itu akan ada pergerakan gitu kan ya. Nah, harga minyak WTI dan juga Brent itu juga sempat mencapai harga tertinggi sejak akhir Agustus lalu gitu. Nah, menurut pandangan Cila nih, ini kan kalau bisa kita lihat kalau secara teknikalnya, ini kan udah di resisten banget ya. Takut kita itu akan ada pembalikan arah nih, pembalikan arah harga. Nah, saran dari Cila nih, menurut pandangan Cila sebagai riset, gimana nih investor menyikapi hal ini nih? Apakah harus all in atau HK gitu kan untuk saham-saham yang bergerak di bidang batu bara dan perminyakan, atau gimana dulu, atau wait and see dulu gitu? Gimana Cila? Oke, sebenarnya menurut kami sih sektor energi ini masih menarik ya. Walaupun tentunya kita tetap harus berhati-hati dong, harus tetap cari entry level yang pas gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sektor energi sendiri tuh, ini menarik karena kita ini udah mau masuki musim dingin, walaupun mungkin di Indonesia tuh nggak ada gitu kan musim dingin. Tapi kalau untuk negara-negara barat seperti mungkin di Eropa atau di Amerika, itu tuh musim dingin ini akan membuat demand batu bara dan minyak itu naik gitu kan ya. Berarti jadi, mereka butuh energi ya, karena kan mereka kan
nggak kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan nggak ada saljunya Nggak ada gitu. salju, nggak Iya, butuh benar. heater. Nah, kalau mereka kan butuh untuk penghangat tuh. Iya, Ya, biasanya benar. kan kayak energi batu bara gitu kan, itu Ya. butuh banget ya gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang bikin itu menarik gitu. Dan juga kenaikan harga minyak tersebut yang tadi kita sempat bahas juga, Hmm. itu berpotensi untuk memicu kenaikan inflasi menjadi lebih tinggi lagi gitu. Jadi Oke. itu yang membuat kita harus terus mantau juga nih harga-harga minyak dan batu bara gitu kan. Ditambah lagi adanya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang kemarin sempat panas, sekarang semakin memanas lagi karena Nah, kenapa tuh semakin memanas? Saya kira ini udah agak mereda nih. dikira udah mereda kan, Iya, udah iya, nggak karena nggak ada beritanya lagi gitu. Nah, ternyata Gimana? kemarin itu jadi ada satu jembatan dari Rusia ke Crimea itu diledakin gitu. Oleh Ukraina. Oleh Ukraina itu. Wow. Nah, dan itu oke. satu-satunya jembatan dari Rusia ke Crimea. Jadi ini yang membuat ketegangan geopolitik itu semakin memanas lagi gitu. Oke. Nah, tapi untungnya di Indonesia itu berbeda dengan negara-negara barat. Karena kan batu bara itu kita masih bisa produksi sendiri Iya, ya. benar. Nah, itu jadi pastinya kita berbeda gitu. Kita nggak akan terlalu bergantung sama negara lain gitu ya. Apalagi tadi yang kayak tadi kita nggak Iya, ada musim dingin Benar, gitu kan. benar. Berarti harusnya kita lebih diuntungkan dong Kita dengan lebih hal diuntungkan, seperti ini. benar, gitu. iya. Oke, nah begitu nih sobat investor HP Sekuritas. Jadi karena menjelang masuknya musim dingin, pastinya mereka butuh, negara-negara Eropa pastinya butuh dong yang namanya untuk penghangat gitu kan. Dan pastinya mereka sangat butuh sumber energi cadangan juga nih. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa nih semakin menarik emiten-emiten ataupun sektor yang bergerak di bidang batu bara dan perminyakan. Ditambah lagi nih, stabilitas geopolitik antara Ukraina dan Rusia kembali memanas sobat investor gitu. Yang awalnya kita lihat mungkin udah mereda ya dengan adanya semacam konsolidasi dan rencananya akan datang di G20 nanti di Indonesia. Tapi sekarang informasi yang terbaru yang kita dapatkan bahwasanya mulai memanas lagi nih gitu. Nah, Cil, selanjutnya gini, saya mau nanya juga nih. Oke, apa nih? Di minggu ini ada sentimen apa nih yang perlu dicermati oleh investor HP Sekuritas di rumah nih? Oke. Ada nggak sentimen-sentimen ataupun hal-hal yang bisa dibocorkan sedikit nih, Cil gitu? Bocoran ya? Boleh bocoran karena Kita lihat dulu contekannya nih. boleh, siap. Oke, jadi Silakan, sahabat Cil. investor, jadi sebenarnya di minggu ini itu ada yang menarik dari AS karena di sana tuh data inflasi bulan Septembernya akan dirilis pada hari Kamis ini. Rilis hari Kamis minggu ini Iya, ya? 13 Oktober tuh. Boleh tuh dicatat, masukin kalender masing-masing ya. Nah, 13 Oktober 2022 hari Kamis tepatnya. Hari Kamis. Nah, akan ada rilis yang namanya Data inflasi AS bulan AS. September. Oke. Nah, di mana tentunya data inflasi ini pasti akan menjadi pertimbangan dong untuk The Fed nantinya apakah akan meningkatkan suku bunganya lagi atau enggak gitu kan. Karena kalau misalnya emang konsensus pasar itu memperkirakan akan ada kenaikan lagi sebesar 75 basis point gitu. Oh, wacananya, rencana desas-desusnya itu akan dinaikin Akan lagi. naik lagi, Sebesar berapa iya. nih, Cil? Infonya? 75 basis point. 75 basis Iya. point, sobat investor luar biasa ya. Tapi nanti keputusannya akan diputuskan gitu pada bulan November, di awal November, 1 Di sampai awal November. November, Iya. oke. Jadi sekarang saat-saat yang tepat nih tuh kita terus pantau pasar gitu ya. Pastinya gitu. Nah, yang lain ada nggak kira-kira, Cil? Atau cuma ini aja dulu untuk minggu ini? Untuk minggu ini itu dulu Oh, sih. berarti untuk minggu ini itu ya? Iya. Jadi, dipantengin aja nih sobat investor, hari Kamis, tanggal berapa tadi? 13 13 Oktober. Oktober 2022 nih. Desas-desusnya sih 75 basis point, 0,75 basis point Iya. ya. Sekitaran itu sobat investor. Nah, lanjut nih Cil, kira-kira nih, ini yang ditunggu-tunggu para sobat investor di rumah, sektor apa nih yang perlu diperhatiin dalam keadaan market seperti ini? Soalnya kan udah jebol 7.000 juga ya indeks ya. Iya, benar. Apa nih sektor yang perlu diperhatikan nih Cil? Sektornya dulu deh. Oke, sektornya dulu ya. Kalau dari sektor sendiri tentunya tadi kita udah kasih bocoran dikit kan, Pastinya, energi. Nah, energi. karena dengan harga energi dan juga harga komoditas yang semakin naik gitu kan ya, itu tentunya bisa meningkatkan profitabilitas dari emiten-emiten saham komoditas ini gitu. Dan selain itu mungkin ada juga dari sektor perbankan. Sektor perbankan. Kenapa Iya. itu, Cil? Karena selain potensi lebih rendahnya beban provisi akibat para debitur yang sudah mulai pulih dari dampak pandemi, Oke. proyeksi kenaikan suku bunga juga dapat menumbuhkan net interest margin lebih lanjut. Jadi kan tadi di pasar pun udah memperkirakan bahwa suku bunga itu akan naik kan. Nah, ini akan berdampak juga ke net interest margin dari bank-bank besar gitu. Nah, perbankan ini apakah
terkhusus untuk perbankan konvensional saja atau boleh nih konvensional dan syariah juga kena dampaknya nih, dampak positifnya nih gitu. Gimana tuh, Cil? Oke, tentunya ini pasti bisa mempengaruhi bank-bank secara general juga ya. Berarti nggak cuma yang bank besar doang gitu mungkin ya. Oke, siap. Nah, begitu nih sobat investor. Jadi nantinya boleh diperhatikan yang pertama itu tadi ada sektor energi juga. Iya. Kemudian ada perbankan juga nih sobat investor gitu. Nah, kalau sobat investor mau tanya nih, sektor energi yang lebih spesifiknya apa sih emitennya gitu. Kemudian kalau perbankan emitennya apa juga gitu. Nah, nantinya sobat investor pastinya akan kami kasih tahu. Kalaupun misalkan sobat investor sudah bergabung menjadi investor Henan Putira Sekuritas, itu akan diupdate oleh investment advisor-nya setiap pagi malahan. Nah, bagi sobat investor yang belum bergabung atau belum menjadi investornya HP Sekuritas atau nasabah investor HP Sekuritas, nantinya bisa bergabung, join, mengisi form registrasi on website. Persyaratannya itu cukup KTP, kemudian NPWP, nomor rekening, dan tanda tangan saja nantinya. Kemudian ada form yang harus diisi. Itu semuanya online sobat investor. Nah, nantinya sobat investor akan diarahkan tuh untuk memilih siapa sih investment advisor-nya. Nah, investment advisor ini tujuannya buat apa? Sebagai teman curhatnya sobat investor. Dikala misalkan kalau sobat investor lagi, wah saya lagi galau nih, kenapa? Kok market kayak gini banget ya? Ketika saya beli, turun. Ketika saya lepas, naik itu saham. Jadi Bisa gimana curhat ya gitu ya? Bisa curhat. Waduh. Bisa curhat, Cil, gitu. Nah, jadi curhatnya itu curhatlah ke orang yang tepat gitu. Karena nggak semua orang mengerti akan market itu sobat investor gitu. Nah, ini sobat investor nggak perlu khawatir. Bisa DM kami di Instagram ini. Ataupun nanti bisa telepon langsung ke call center kami nantinya. Gitu sobat investor. Nah, kita langsung nih ke pertanyaan nih, Cil. Ada pertanyaan nggak kira-kira ya? Coba kita lihat. Sorry, ini ada pertanyaan. Oh, belum ya? Belum ya. Oke. Berarti mungkin mau nambahin dikit aja sih Boleh, ya. silakan, Jul. Mungkin ini untuk memberikan sedikit harapan juga buat sahabat investor gitu ya. Karena kan walaupun memang tadi market sesuatu kan merah terus kan ya. Dan kayak tadi kita juga sempat mention kalau misalnya awal-awal minggu ini memang market berpotensi untuk tertekan terlebih dahulu gitu kan. Tapi sebenarnya di setiap penurunan tuh pasti ada potensi untuk rebound, benar ya? Ya kan? Dan itu yang membuat kita harus bisa terus memanfaatkan peluang gitu kan. Dan untuk juga, serok artinya ya, untuk bahasa kita gitu. serok bawah gitu ya. Nah, benar banget. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngasih kisi-kisi dikit nih ya ke sahabat investor, jadi sebenarnya di bulan Oktober itu historicalnya tuh hijau biasanya Oktober. Historical maksudnya ini berarti per bulan itu ada semacam histori, ada sejarah gitu. tersendirinya Iya, ya. Jadi emang dari kalau kita ngeliat dari 10 tahun terakhir nih sejak 2013 gitu. Nah, secara rata bulan Oktober itu biasanya menguat 2,05% rata-ratanya. Oke, itu rata-ratanya ya? Iya, sebaliknya di bulan September memang melemah sekitar 1,32%. Jadi kalau kita ngeliat ke belakang tuh emang biasanya September merah, Oktober hijau gitu. Oh gitu, berarti ketika kita lihat dari sejarah 10 tahun ke belakang itu, mayoritas atau rata-ratanya di bulan September itu penurunnya cukup tajam. Iya. Tapi kenaikannya itu di bulan Oktober. Gitu. Jadi ini kan mumpung sekarang juga masih awal bulan. Iya benar, kan, ya. masih tanggal 10 ya. Iya, jadi yang pasti pantengin terus market dan kalau misalnya mau curhat atau itu bisa nanya ke investment advisor ya. Investment advisor, jangan curhat di status aja nih sobat investor, kasihan. Jangan update story doang. Iya. Ntar yang balasnya juga bingung kan nih bahasnya apa gitu. Oke, ini kita coba untuk terkonek ke itu, Cil, ke pertanyaan, cuman lagi ada gangguan sedikit ya. Belum bisa masuk juga nih. Nah, sobat investor HP Sekuritas, kalau misalkan ada pertanyaan nantinya yang tidak bisa terjawabkan di sini dikarenakan mungkin adanya koneksi sedikit ya, gangguan koneksi, nanti bisa langsung di DM aja ke Instagramnya Henan Putira Sekuritas, atau nantinya yang udah punya investment advisor-nya juga bisa langsung menanyakan nanti, atau bisa ke saya juga, bisa ditanyakan juga hal itu gitu. Oke, dan mau infoin juga kalau kita setiap Senin tuh akan ada live IG ya. Iya, pastinya. Market Outlook untuk kalau sahabat investor mau tanya-tanya nih gimana pandangan dan gimana view IHSG untuk minggu ini gitu. Nah, nantinya kalian juga akan ditemani sama tim riset dan juga investment advisor dari Henan Putira Sekuritas. Curhat juga boleh curhat ya? Boleh banget. Untuk gitu. Lebih dalamnya nanti bisa setelah session ini gitu. Iya, jadi setiap Senin jam 1 siang ya Git ya? Iya, jam 1 siang. Jam 1 siang sampai jam 13 siang sampai jam 13.30. Itu kami hadir nantinya gitu di hadapan sobat investor.
Nah, gimana nih Cil? Apalagi nih yang perlu kita reminder nih kepada sobat-sobat investor di rumah? Mana tahu ada dari informasi-informasi yang belum tersampaikan nih Cil. Baik itu informasi yang udah dipublish ataupun belum dipublish, ada nggak Cil sekiranya? Oke, mungkin dari kita sih masih tetap itu ya, advice yang mungkin kita bisa berikan tetap wait and see, tetap manfaatkan peluang yang ada gitu. Jangan apa ya, marketnya merah langsung deg-degan gitu Iya. kan ya. Jangan gitu, nanti Iya. orang biasa panic selling gitu kan ya. Oke, Bisa. panic selling. Tapi tetap ya itu tadi mungkin ya, manfaatkan aja peluang yang ada gitu kan ya. Serok ya gitu ya. Serok, berarti bahasa kita itu serok gitu. Iya. Gini, menurut pandangan Cila nih, kan saya dapat kabar nih dengar-dengar desas-desus indeks bisa mencapai harga 6.500 karena resesi global nih. Pandangan Cila, resesi ini sejauh mana sih bakalan menyentuh Indonesia atau berdampak terhadap Indonesia? Karena gini, dari sudut pandang saya sih, kita ini kena dampak cuman nggak terlalu signifikan ya, karena kita punya energi sendiri gitu. Dan Oke, ekonomi ini kita juga menarik, lumayan iya. stabil. Nah, pandangan Cila gimana nih terhadap isu resesi global ini loh? Oke. Silakan Jo. Jadi memang sebenarnya bisa dibilang beda gitu Indo sama negara-negara di dunia, karena kalau kita ngeliat aja dari inflasi ya, inflasi yang udah keluar datanya minggu lalu. Oke. Itu walaupun inflasi Indonesia itu sempat meningkat, tapi nggak nyampe setinggi inflasi di negara-negara barat seperti Iya, mungkin benar. Amerika gitu kan ya. Kenapa? Karena kita itu punya yang namanya BBM subsidi. Benar. Walaupun ini berpotensi untuk memberatkan pemerintah, cuman untuk kitanya langsung itu nggak akan terlalu terdampak seperti di negara-negara barat gitu kan ya. Walaupun juga sempat BBM subsidi dinaikkan gitu kan ya, cuman tetap aja dengan adanya subsidi itu kita lebih terbantu lah gitu kan ya. Jadi kita bisa dibilang nggak bisa disamakan juga gitu lah dengan global, walaupun mungkin memang sedikit banyak ada dampak gitu kan ya. Tapi kita bisa dibilang bisa lebih napas dulu gitu ya. Oke, siap. Lebih relax dulu, tenang gitu kan ya, karena itu tadi kita dari segi batu bara juga kita masih bisa produksi sendiri, BBM juga kita masih disubsidi gitu kan. Jadi nggak perlu panik itu kali ya dibandingkan negara-negara barat gitu. Oke, berarti resesi yang dikhawatirkan itu mungkin kena dampaknya tapi nggak separah mungkin seperti negara-negara di luar sana ya, Cil, gitu. Karena dari kita sendiri juga dari sektor komoditinya kita masih cukup kuat gitu kan ya. Oke, siap. Ini kita coba lagi ya, sobat investor. Ini kita coba lagi. Bisa tersambung atau tidaknya. Sejauh ini sih belum bisa tersambung ya. Connection ya, sepertinya. Mungkin kita bisa bantu dengan device yang lain. Oke, terima kasih. Nah, di sini udah ada pertanyaan ternyata, Cil. Pertanyaannya itu gini, dari Bapak Drayunanto. Pertanyaan seperti ini. Emiten apa untuk sektor energi dan perbankan yang boleh dibeli? Nah, pertanyaannya ini lebih spesifik nih, Cil. Emiten apa yang di sektor perbankan dan sektor energi yang boleh dibeli nih, Cil? Oke, gimana itu sebenarnya, sulit karena sebenarnya kita nih hari ini lebih bahasnya market outlook. Nah, gitu nih Bapak Drayunanto. Karena lebih ke market outlook dan lebih ke sektornya nih. Kalau kita bocorkan nih emiten apa yang cocok nih untuk dikoleksi, berarti sama kayaknya kita ngepom-pom suatu emiten ya jatuhnya. Dan sebenarnya kalau misalnya Bapak atau Ibu sahabat investor punya pertanyaan atau mungkin ingin rekomendasi gini ya, bisa langsung hubungi investment advisor ya. Ya, investment advisornya nanti. Nah, Bapak Drayunanto nantinya bisa cek lagi, bisa konfirmasi ke kami lagi. Nanti kita informasikan emiten apa sekaligus nih insidernya. Iya, benar. Insidernya bisa kita bahas di situ. Kalau di sini sih kita nggak berani informasikan secara publish ya, karena di sini kan banyak investor yang lain juga yang akan melihat kegiatan kita hari ini gitu. Gitu sih Pak Drayunanto. Berikutnya ada lagi dari cukup satu ya tadi ya. Oke. Nah, karena kita udah sampai nih di penghujung kegiatan, penghujung acara kita, nggak terasa ya, Cil, udah 30 menit nih kita temanin sobat investor di rumah. Pastinya tetap pantengin terus nih apa aja nih yang kita update di IG atau Instagram Henan Putra Sekuritas terkait info market, kemudian bagaimana nih perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap Indonesia, pantengin terus aja. Benar banget. Nah, nantinya kalau misalkan sobat investor ingin diskusi lebih dalam dan lebih detail lagi, bisa nantinya mengikuti
investment advisor-nya, caranya gimana. Bagi yang belum punya akun, bikin akun di Henan Putri Sekuritas, ataupun yang sudah punya akun di Henan Putri Sekuritas, bisa konfirmasi langsung untuk bisa di-handle oleh investment advisor-nya tersebut. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih, Cil. Udah mau buka ya, Mas? Udah mau buka nih, kita juga pengen beraktivitas lagi nih, pengen cari cuan lagi nih. Sobat investor juga pastinya pengen cari cuan juga. Nah, sampai jumpa lagi nih di kegiatan kita berikutnya. Tetap pantengin terus IG Henan Putri Sekuritas. Happy trading, salam cuan. Semoga cuan selalu. Oke.